bener banget nih Kak. Nah adik-adik, hari ini kita mau sama-sama kembali beribadah nih. Adik-adik tahu nggak hari ini hari apa selain hari Minggu? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau yang tahu tulis di kolom komentar ya. Oke, hari ini hari apa sih Kak? Hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus, Kak. Iya, benar sekali adik-adik. Setelah beberapa hari lalu kita sudah mengikuti ibadah Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus. Hari ini kita mau sama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu hari Paskah. Iya adik-adik. Adik-adik tahu nggak Paskah itu biasanya identik sama apa sih? Nah adik-adik, Paskah itu identiknya dengan apa ya? Kak Ambar tahu nggak? Identik dengan apa nih Paskah kita hari kalian tahu Kak? Apa tuh Kak? Identik dengan telur. Ya, benar, telur. Karena setahunya Kak Dela ya adik-adik, kenapa dilambangkan oleh telur itu? Karena melambangkan kehidupan baru adik-adik, seperti kita manusia yang sudah berdosa, lalu Tuhan Yesus sudah tebus, Tuhan Yesus bangkit, hidup kembali, dan kita juga dibebaskan dari dosa, dan kita hidup kita mendapatkan hidup yang baru. Nah, seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita mau sama-sama mulai ibadah kita. Kita mau sama-sama ingat bahwa kita ini adalah manusia yang apa ya Kak? Bisa dibilang kita ini unik adik-adik. Kenapa unik ya? Karena kita satu-satunya nih, Tuhan sayang sama kita. Tuhan anggap kita itu ciptaan yang istimewa. Ya kan Kak? Benar sekali. Iya benar sekali adik-adik. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama mau angkat pujian Aku Istimewa. Yuk adik-adik bangkit berdiri semuanya. Ayo kita bangkit berdiri. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa.
istimewa di mata Tuhan. Benar sekali Kak. Nah, sekarang kita mau mengucapkan khotbah dan salam dulu ya adik-adik. Jadi adik-adik tetap berdiri yang tegap, posisi yang baik. Kita akan mendengarkan khotbah dan salam. Khotbah dan salam. Sumber keceriaan, kepintaran dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Amin. Nah, Kak, tadi sebelum Paskah kita merayakan apa ya, Kak? Jumat Agung Kak. Oh iya, Jumat Agung. Jumat Agung itu adalah kematian Tuhan Yesus, kan? Benar sekali. Nah, kalau Jumat Agung identiknya dengan apa ya, Kak? Dengan penyaliban Tuhan Yesus dong Kak. Oh benar sekali, Kak. Iya. Dengan penyaliban Tuhan Yesus dan saat disalib Tuhan Yesus meninggalkan bekas, yaitu apa ya, Kak? Bekas luka? Bekas luka. Iya, benar sekali. Iya, Tuhan adik-adik. Yesus saat disalib meninggalkan bekas luka, yaitu tanda paku di tangan dan di kaki. Kalau gitu kita mau angkat sebuah pujian yang berjudul Tanda Paku. Yuk adik-adik kita nyanyikan bersama-sama. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Nah, itu adik-adik pujian kita pada saat kematian Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau mengingat ayat hafalan yang minggu kemarin ya adik-adik. Pasti ada ayat super kan minggu kemarin. Ayo, siapa yang di rumah yang sudah hafal? Kak Dela hafal nggak? Hafal dong, Kak. Pastinya hafal dong ya. Yuk kita ucapkan bersama-sama, yaitu dari Nehemia 8 ayat 11C yang berbunyi, Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. wah luar biasa sekali. Kalau gitu kita ucapkan sekali lagi ya adik-adik. Yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Nehemia 8 ayat 11C, yaitu sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Wah luar biasa sekali, hebat-hebat adik-adik yang Ya, ada di bener rumah. banget nih Kak. Nah Kak, kalau kita inget-inget lagi nih ya, tadi di awal kita udah sama-sama mengerti nih kalau kita adalah ciptaan yang istimewa di mata Tuhan. Kita adalah ciptaan yang sempurna gitu di dunia ini ya adik-adik. Tapi karena dosa kita, Tuhan Yesus jadi disalib. Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa kita. Nah adik-adik masih ingat nggak Tuhan Yesus itu disalibnya di mana ya? Ayo, siapa yang masih ingat? Yang masih ingat komen di kolom komentar, oke? Iya. Oke adik-adik, kalau tadi kita udah sama-sama tahu ya, Tuhan Yesus itu disalib di bukit Golgota. Iya, benar sekali. Nah, kita sekarang mau sama-sama nih mau menyanyikan pujiannya. Masih ingat nggak adik-adik lagunya? Masih ingat dong harusnya ya. Yang kayak mana sih Kak? Coba spill sedikit dong Ya. Kak. Di Golgota. Oh, Di iya, iya, Golgota. iya. Itu Kak. Dan Oke deh. Kak Dela tahu nggak Golgota itu artinya apa? Apa Kak? Nggak tahu. Lupa. Ya, yaitu Bukit Tengkorak. Oh, Bukit Tengkorak. Jadi Iya. Tuhan Yesus itu disalib
Benar sekali. Ya Kak. Oke Oke, deh. kalau gitu kita ayo nyanyi bareng-bareng di Golgota. Musik. Di Golgota, Tuhan pernah menderita supaya dilepaskannya kita ini dari dosa. Kematian ditanggungnya, di atas salib tersiksa. Di Golgota, Tuhan pernah menderita. Di Golgota, yang mati bagi kita, tertebuslah segala dosa, dan kita diampuni. Ya Tuhan Yesus, darahmu tertumpahkanlah dosaku. Di Golgota, yang mati bagi kita. Nah, adik-adik, sekarang kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Ibu Iya. Maria. Oke, adik-adik boleh duduk, disiapkan Alkitabnya dan hatinya dan telinganya dan pikirannya untuk bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Oke, silakan Bu Yam. Halo adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Apa kabar hari ini adik-adik? Semoga semuanya luar biasa dalam nama Yesus. Nah adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu agar Tuhan menyertai kita semua. Nah, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang kami kenal dalam diri Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan kami bersama-sama dengan adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah di hati kami, bukalah hati kami, pikiran kami, telinga kami, sehingga pada saat ini kami dapat mendengar dan mencerna firman Tuhan pada saat ini, dan setiap langkah kami bisa sesuai dengan firman Tuhan. Dan singkirkan roh jahat di sekeliling kami Tuhan, sehingga kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya apa yang diucapkannya hanya sesuai dengan kehendak Tuhan saja, bukan kehendak kami. Dan ampunkanlah segala dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami serahkan, hamba mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Nah adik-adik, kita semua sudah siapkan? Buka kitab sucinya. Nah sekarang kita buka dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Yuk dibuka dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat dari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat
seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab getah dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Nah, itu adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan bersama-sama. Dan sekarang firman Tuhan ini akan diberi judul, Tuhan Yesus menghiburku saat aku bersedih. Ya, Tuhan Yesus menghiburku saat aku bersedih. Nah, adik-adik tentu pernah bersedih ya. Apalagi kalau ada di kehilangan sesuatu. Pasti ada yang menangis karena sesuatu itu yang hilang. Ya. Nah, firman Tuhan pada saat ini juga ada yang bersedih. Kenapa? Coba ingat, Jumat kemarin kita memperingati apa? Iya, Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus diturunkan dari salib. Tuhan Yesus disalib, kenapa ya? Ya, Tuhan Yesus disalib karena untuk menebus dosa kita semua. Kita yang berdosa, kita yang bersalah, tapi Tuhan Yesus yang menanggungnya. Nah, Tuhan Yesus diturunkan dari salib. Ya, Tuhan Yesus mau dikubur, diberi rempah-rempah. Ya, siapa yang menurunkan? Murid Tuhan Yesus. Nah, dia dikubur di kuburannya Yusuf Arimatea. Dimasukkan di dalam situ. Kalau zaman sekarang sih dikubur di tanah. Tapi kalau zaman dulu, adik-adik, kuburannya seperti gua. Dan ada pintunya besar sekali yang harus didorong oleh orang banyak. Kalau orang satu tidak akan kuat karena pintunya dari batu yang sangat besar. Nah, setelah hari Sabat, adik-adik, di situ ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, ya, dan juga satu orang lagi. Adik-adik tahu enggak ya namanya yang laki-laki? Coba siapa? Tadi kan sudah baca kan firman Tuhan? Iya betul, Salome, ya. Mereka pagi-pagi sekali itu pergi ke kubur Tuhan Yesus. Nih, ya, ada Maria Magdalena, ya, Maria ibu Yakobus dan Salome. Dia datang ke kubur pagi-pagi, dia membawa rempah-rempah. Ya, dia ingin memberikan rempah-rempah yang bau harum itu kepada tubuh Tuhan Yesus. Nah, mereka datang, lari ke kubur Tuhan Yesus. Terus katanya begini, kata Salome, "Ibu, kita nanti bagaimana ya mendorong pintu kubur Tuhan Yesus? Itu kan besar, kita tidak akan kuat loh mendorongnya. Terus siapa yang akan membukakan pintu itu?" Katanya seperti itu. Mereka tidak mikirkan itu lagi. Mereka tetap pergi pagi-pagi itu ke kubur Tuhan Yesus. Sampai di sana mereka terkejut, adik-adik. Ya, ternyata kubur Tuhan Yesus sudah terbuka. Di dalamnya mengeluarkan cahaya, sudah terbuka, sudah terang. Mereka kaget. Hah, kok kubur Tuhan Yesus sudah terbuka? Siapa yang menggulingkan batu ini?
Iya ya. Siapa? Iya. Siapa yang buka ya? Nah, kalau gitu kita masuk yuk ke dalam. Akhirnya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome masuk ke dalam kubur itu. Apa ada yang mereka lihat? Kubur Tuhan Yesus sudah kosong. Wah, kok Tuhan Yesus tidak ada? Siapa yang menculik mayat Tuhan Yesus ya? Iya, kok sudah kosong? Mereka melihat di situ ada seorang yang memakai jubah putih duduk di sebelahnya. Mereka terkejut. Kata malaikat itu, "Jangan takut. Kamu tentu mencari Yesus dari Arimatea. Yang engkau cari pada saat ini telah bangkit." Adik-adik, mereka terbengong. Mereka takut. Siapa dia? Dia adalah malaikat Tuhan. Memberi kabar kepada mereka, memberitahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu mereka pergi lari ketakutan adik-adik. Ya, ada rasa takut, ada rasa bahagia. Karena Tuhan Yesus telah bangkit. Dulunya mereka sedih adik-adik. Kenapa mereka sedih? Karena mereka ditinggal oleh Tuhan Yesus. Ya, seperti adik-adik. Sedih kalau ditinggal seseorang yang sangat kita cintai. Tapi kita perlu bahagia. Karena Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah merdeka kita semua. Ya, kita merdeka. Kita menang dari maut. Ya, kita memang telah jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan telah menebus dosa kita. Nah adik-adik, maka itu kita wajib bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memberi kita kasih karunia yang begitu besar. Nah adik-adik, di sini ada ayat hafalan diambil dari Yakobus 3 ayat 17f. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ya, diulang lagi, Yakobus 3 ayat 17f. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, adik-adik, itu dia firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Yang. Kiranya adik-adik semua bisa mendengarkannya dengan baik dan bisa mengingatnya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik. Kita ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita untuk bersedih-sedih karena Tuhan Yesus sudah meninggalkan kita waktu itu saat Tuhan Yesus meninggal. Tapi sekarang Tuhan Yesus sudah bangkit, Ia menepati janjinya dan ada bersama-sama dengan kita. Jadi adik-adik tidak boleh bersedih lagi ya. Oke, nah sekarang kita mau sama-sama angkat pujian sembari kita meresponi firman Tuhan ini dan mengumpulkan persembahan. Oke adik-adik, silakan nanti persembahannya ditaruh di amplop, kemudian nanti minta tolong kepada orang tua untuk membawakannya ke gereja. Oke adik-adik, siap ya semuanya? Yuk sama-sama kita pujikan Kak. Kita mau memujikan nama Tuhan Yesus bangkit, soraklah. Begitu. Kristus bangkit, soraklah.
Nah, kalau gitu kita mau berdoa ya adik-adik, kita mau berdoa persembahan dan juga syafaat. Tangannya dilipat, matanya dipejamkan, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, yang bertahta dalam kerajaan surga mulia Tuhan, di sini kami anak-anak-Mu berkumpul bersama Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, di sini juga kami anak-anak-Mu bersyukur karena Engkau sudah memberikan kami kesehatan, kedamaian di dalam setiap hari kami bisa menikmati nafas yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan tidurmu pada malam hari sehingga kami bisa bangun dalam keadaan baik dan juga sehat Tuhan. Tuhan, di sini juga kami ingin berdoa karena kami di sini telah mengumpulkan sedikit persembahan Tuhan. Kiranya Engkau jangan tengok besar kecilnya persembahan ini Tuhan, tapi tengoklah hati kami yang tulus memberikan persembahan ini Tuhan. Dan juga kiranya Engkau berkati setiap orang tua kami yang mencari rezeki untuk mempersembahkan persembahan ini Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk setiap tangan yang akan mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya Engkau jaga mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan yang mengelola persembahan ini Tuhan. Tuhan, di sini juga kami berdoa Tuhan, karena kami saat ini Tuhan sudah mengingat, sudah merayakan kebangkitan Engkau sudah menang Tuhan dalam melawan dosa, dalam melawan maut Tuhan. Engkau berkorban untuk kami, untuk anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mau berkorban untuk kami, anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kemenangan-Mu, atas kebangkitan-Mu untuk kami semua Tuhan. Terima kasih. Dan di sini juga kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin belum bisa mengikuti ibadah pada minggu hari ini Tuhan. Kiranya Engkau ketuk pintu hati mereka agar mereka mau berkumpul bersama kami Tuhan, walaupun secara online kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu bersama melalui ibadah online ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, untuk saudara kami di luar sana yang mungkin terkena musibah atau apapun itu Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka, lindungi mereka, selalu berilah kesehatan untuk mereka Tuhan, dan tuntun mereka Tuhan selalu. Tuhan, di sini juga kami berdoa yang mungkin saat ini kami masih pandemi masih tetap ada di sini Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua Tuhan, berilah kami kesehatan semua Tuhan, agar kami tetap mempunyai badan yang sehat dan kami bisa beraktivitas setiap harinya Tuhan. Kiranya Engkau berkati selalu kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu ini Tuhan, untuk para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, pendeta, majelis, diaken, guru sekolah minggu, dan yang lain, pelayan-pelayan yang lain Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka, Engkau selalu berikan kesehatan untuk mereka agar mereka tetap bisa terus pelayanan untuk-Mu Tuhan. Tuhan, doa yang jauh sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu adik-adik. Nah, sekarang saatnya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik dalam posisi berdiri, yang adik-adik masih duduk, ayo kita bangkit berdiri. Kita berdiri yang baik, tegap, siap. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik masih dalam posisi berdiri, kita akan menerima berkat adik-adik. Posisi yang tegap. Hidup dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita pada Minggu Paskah ini sudah selesai. Adik-adik boleh duduk. Kita mau sama-sama mengucapkan selamat